Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ngobrol santai di Majelis Garasi Official. Tamu ngobrol santai kita kali ini yaitu yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yang sudah sering kita bahas, yaitu guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Sodri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini Ustadz, ini udah banyak juga yang pada nanya-nanyain. Teman-teman Majelis Garasi, kapan ya bisa ngobrol-ngobrol santai sama Ustadz ya. Walaupun kita emang sebenarnya kan kadang-kadang suka ngobrol santai Ustadz ya. Ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya Ustadz terkait kurang lebihnya itu tentang Ustadz juga, mungkin tentang nanti kita bahas tentang ilmu-ilmu agama gitu. Gini Ustadz, ada sebuah pertanyaan. Ulama itu kan nggak bisa kita lihat sekarang udah jadi ulama aja gini Ustadz ya. Contohnya seperti kayak Ustadz, kita kan nggak bisa ngelihat sekarang Ustadz tiba-tiba udah langsung dakwah, udah bisa ceramah kemana-mana, pokoknya udah Masya Allah gitu Ustadz. Pengen tahu Ustadz ceritanya awal mulanya itu, perjalanan awal pertama kali Ustadz belajar itu kayak seperti apa sih Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hamma ba'd. Menjadi ulama yang hakiki, itu nggak bisa dicetak begitu aja. Iya, benar. Harus ada prosesnya menjadi ulama. Dan menjadi ulama selain mempunyai ilmu ya, dan juga mempunyai niat yang baik, niat yang saleh untuk berjalan dakwah di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bapaknya ulama atau bapaknya kiai atau bapaknya muallim belum tentu anak jadi ulama. Ya. Bahkan orang tuanya biasa tapi bisa jadi anaknya jadi ulama. Ya. Karena menjadi seorang ulama itu ya, harus diawali dari niat saleh dari orang tersebut, dari dia menuntut ilmu, dari dia keberkahan ilmunya, dari sanad keilmuannya dilihat, ya, sehingga membawa keberkahan dari apa yang dia sampaikan, ya, dan daripada ulama ngikuti ulama-ulama salaf terdahulu, ya kan, makanya man yurid ayataqaddam fayaqra fi kutubil mutaqaddimin, saya ingin maju ikuti kitab-kitab terdahulu, ya. Nah, itu yang membuat orang bisa menjadi seorang ulama bukan hanya dari turunan, ya, tapi dari dia menuntut ilmu, dari dia belajar dan ditanamkan niat yang baik di dalam dirinya, ya. Dan awal anak terjun di dakwah, ya, terutama belajar ilmu dari kecil. Emang dulu anak dididik sama anak punya Ami Haji Idris, ya, dulu belajar itu pakai ganjelan pintu kalau kata orang kita bilang. Ganjelan pintu, papan yang diganjel pintu, biar ayam kucing nggak ada yang masuk tuh. Ya. Nah itu kita ganjel itu tuh. Nah itu ditulis tuh sama Haji Idris, ya, ditulis satu hadis atau ditulis mufrodat. Besok kita hafalin. Setiap hari tuh satu hadis, besok 5 mufrodat, satu hadis, 5 mufrodat, satu hadis. Besok dihapus. Artinya dihapus, ya, langsung kita setor. Hadis begitu juga, jadi hafalin hadis. Besok. Nah, kadang-kadang Haji Idris ini Masya Allah, kalau kita hafal kita kasih hadiah. Ya, dikasih hadiah. Itu sebenarnya tarbiyah yang bagus loh buat kita anak. Anak kita mendidik seperti itu. Buat semangat gitu. Buat semangat, himmah dia. Jadi sama kayak besok nih Ramadan. Ayo, siapa yang bisa khatam Quran, ya, Bapak kasih duit sekian. Nggak apa-apa. Diawali dengan, ya, kita kasih dia hadiah. Siapa yang bisa puasanya full, ya, kasih misalkan sehari 10.000. Tapi jangan bohongin, ini kita bohongin nih. Besok di diskon 10.000, berarti kan 300.000 Pak. 100.000 aja ya. Jangan. Ya. Nah, itu salah satu tarbiyah yang mendidik anak, ya. Makanya anak itu kan menjalas janas. Duduk sama siapa, dia akan ngikutin apa yang dia duduk. Duduk sama ulama, insya Allah dia akan kecipratan ulama. Habib Zain bin Subit bilang,
apabila ya bapaknya ini suka kepada ulama, cinta kepada ulama, duduk kepada ulama, ya, walaupun dia tidak menjadi ulama, maka akan Allah jadikan salah satu daripada anak keturunan yang menjadi seorang ulama. Ya, nah itu adalah ya kenapa orang bisa terjun dakwah? Di antara salah satu aneh terjun dakwah karena didikan dari awal, ya. Dari punya Ame, waktu Ane kecil Ane tinggal di paman Ane, terus juga orang tua Ane sering duduk bersama ulama. Kita punya kakek Haji Jabir duduk sama ulama, sering datengin ulama dari mana. Jadi ya karena kita sering kumpul sama ulama, mungkin ini keberkahan dari situ. Ya, keberkahan dari situ, ya. Dan itu juga yang menyebabkan mungkin Ane ada hikmah, ya, belajar. Akhirnya Ane belajar di Bukit Duri di Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, bapaknya saya riwayat Habib Ali, ya, belajar sama beliau. Setelah itu Rosa belajar ke Madinah, ya, sama Habib Zain bin Sumit. Itu diantaranya. Oh, gitu. Berarti hitungannya emang awal pertama kalinya itu dari keluarga terdekat itu, Ustaz. Iya. Emang udah diniatin dari keluarga terdekat untuk selalu hadir sama ulama, bareng-bareng sama ulama, biar anak ini, sekarang anak kayak anak kita, anak siapapun, dari kecil udah kita akan jadi ulama, deketinlah sama ulama. Gitu. Karena yang mencetak anak itu adalah orang tua sendiri. Madrasatul ula, madrasah pertama adalah madrasah rumah tangga. Pesantren pertama adalah pesantren rumah tangga. Sekolah pertama adalah sekolah rumah tangga. Jadi sebelum kita anak masukkan ke pesantren, ke sekolah, ke majlis taklim, kita ciptakan dulu di rumah kita sekolah pertama, sekolah rumah tangga, pesantren rumah. Kita dulu yang cetak sebagai orang tua. Kita mau jadi apa nih orang? Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mencetak, mengkotakan ini anak, ya, ketika kita salah, kita ingin anak kita menjadi ulama. Ketika kita ya menginginkan anak ini ulama, kita masukkan ke satu sekolah, ternyata loh ini kok salah nih. Nggak cocok. Ah, pindah. Ya, cari sekolah yang cocok dengan anak kita. Ya, itu karena kita orang tua mencetak. Tapi kalau orang tuanya tidak mencetak anak, padahal anak ini ada bakat, suka ngaji, hafalannya kuat, cerdas, apa segala macam, ya karena orang tua nggak mencetak, dimasukkan ke sekolah, yang sekolah itu salah, ya kan? Bukan menjadikan anak itu mencetak dia sebagai orang alim, ulama, maka anak ini salah karena salah cetak, salah didikan karena orang tuanya tidak mencetaknya, dibiarkan begitu aja, akhirnya, ya. Apa yang dia dapat, ya, dari keilmuan agamanya atau dari hafalan Al-Qur'annya atau akhirnya hilang karena orang tuanya tidak mencetak. Jadi itulah orang. Ya, tadi kan Ustadz juga bilang tuh dari keluarga terdekat, terus belajar ke Bukit Duri di Asal-Ghofa sampai berlanjut ke Madinah gitu, Ustadz, ya. Kenapa Ustadz milihnya Madinah, Ustadz? Kenapa nggak negara Timur Tengah yang lain? Kan banyak Ustadz seperti Tarim di Hadramaut, misalkan Mesir gitu. Kenapa mesti Madinah, Ustadz? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan saya di Walid, Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Qadir As-Segaf. Ketika ana ingin belajar ke Madinah, sowan sama Habib Muhammad Al-Habzi Kuitang, sowan kepada Habib Naufal bin Jindan, terus datang kepada Habib Abdurrahman Sayyidul Walid As-Segaf. Ya. Ane berdua, ditanya ane punya teman salah satunya, ya, untuk apa ente belajar ke Madinah katanya. Ane punya teman ditanya, ya bingung gitu. Anda ditanya, kalau ente ya Fauzi, kenapa ente mau belajar di Madinah? Padahal di Madinah alif lempeng, di sini alif lempeng, di sana bak bengkok, di sini bak bengkok. Kali kalau di sini baknya bengkok, sunu lurus, lain. Sama Fauzi. Di sana alifnya lempeng, di sini alif lempeng, di sana baknya bengkok, di sini baknya bengkok. Ya kan? Ada apa ente mau belajar ke Madinah? Kenapa ente mau belajar benarnya? Walid ingin tahu, kata Habib Abdurrahman bilang. Spontan ane bilang, ya Habib, ane pengen belajar di Madinah karena ane pengen minta keberkahan dari kota Madinah. Apa kata Habib Abdurrahman? Ini jawaban yang ane perlu, katanya. Kalau ente mau cari keberkahan ilmu, di Madinah pusatnya, di Madinah tempatnya, pergi. Kalau untuk ilmu, semuanya sama. Ya. Di Indonesia ilmu sama, di Madinah ilmu sama, di Hadramaut ilmu sama, di sana alif lempeng, sini alif lempeng, di sana bak bengkok, sini bak bengkok, dimanapun ilmu. Tapi madam ente cari keberkahan, maka di sanalah pusatnya. Dia bilang pergi ente. Nah itu, karena kenapa pilih ke Madinah? Karena salah satu Madinah adalah Madinatul Rasul. Ya,
dan di situ tempatnya pusatnya ilmu, ya, dan tempatnya keberkahan. Kota yang begitu tenang, yang begitu mulia, ya. Nah, makanya kota Madinah yang dari bermacam tempat yang aneh pernah datang, ya, baik di Indonesia maupun bahkan di Timur Tengah, tempat yang paling enak, yang paling nikmat tiada lagi kecuali kota Madinah. Itu Ustaz. Berarti sekarang kita udah tahu nih kenapa Ustadz milih kota Madinah, karena salah satunya itu adalah mencari keberkahan atau meminta keberkahan dari kota Madinah tersebut, betul. Gitu Ustadznya. Terus kalau misalkan pada manusia umumnya kan seperti kayak saya misalkan gitu Ustadz, kalau misalkan dalam menuntut ilmu itu punya keluh kesah gitu Ustadz. Ada nggak Ustadz sendiri keluh kesahnya Ustadz? Ya, namanya orang belajar, siapapun pasti ada keluh kesahnya. Tapi keluh kesah itu tertutup dengan apa, niat yang baik, niat, ya kan? Namanya orang nuntut ilmu pasti ada, ya. Nah, ketika kita apalagi di negara orang yang kadang-kadang, ya, satu kita jauh dari keluarga, kita lihat adat istiadat orang Arab pun berbeda dengan kita, ya, dan ya jelas, ya, kalau untuk yang menyulitkan nggak ada, ya. Tapi ya itu kadang-kadang timbul kangen, namanya orang belajar. Kedua, jauh daripada orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, ya kan. Makanya selama Anda di sana, orang-orang yang dekat sama Anda nggak ada. Pertama, kalau Haji Jabir Bendher, kita punya kakek, ini meninggal di sono. Ya, yang kedua, kita punya nenek, yaitu Haji Sa'diyah. Ya, dia meninggal, ya, kita masih di sana di Madinah. Yang ketiga, ya, encing kalau kata orang Betawi, yang kita dekat, sering main ke rumah apa segala macam, udah dekat dah, ya. Siti Hajar, Siti Haji Hamzah, ya kan? Ibunya saudara kita itu, Tami, ya kan? Ya, Tami. Itu. Yang keempat, Anda punya ibu sendiri, ya kan? Apa namanya? Anda di sana, Anda meninggal, ya, di sini. Nah, itu suatu yang terkadang menyedihkan buat kita, ya kan? Menyedihkan buat kita. Tapi namanya orang belajar itu ujian. Imam Syafi'i, ya, ketika dia menuntut ilmu, tidak ada yang tersisa daripada orang yang dicintainya kecuali telah meninggalkan dirinya semua. Ya. Berarti itu mana salah satu itu termasuk pada saat jauh dari keluarga, dari orang tua, Ustadz mendapatkan kabar tersedihnya itu pada saat orang tua Ustadz, ya? Meninggal. Iya, itu diantaranya. Tapi kabar apa namanya? Anda meninggal itu semuanya ibarat ada bisyarah min Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda melihat ibu Anda meninggal, ya kan? Itu dengan jelas dalam mimpi. Ane mandiin, ane kafankan, ane sholatin di Masjid Nabawi, sampai ketika ane disolatin di Masjid Nabawi, ya, itu masih dalam keadaan nangis lagi sholatan, di belakang ditepuk. Asbar ya walad, sabar engkau hai ya walad, ya anak gitu ya, sabar. Umi inti beruntung dibilang, ya, karena dari 100.000 jamaah yang salat di Masjid Nabawi itu doanya tertuju kepada Umi Inti, karena biasanya di masjid ini disolatkan setiap waktu itu jenazah itu lebih, ya, dari 3, 4, 5, tapi saat ini hanya Umi Inti, berarti 100.000 jamaah yang sholat di Masjid Nabawi dihadiahkan pahalanya untuk Umi Inti. Kaget di situ, dalam lagi sholat, alhamdulillah, dalam hati mengucapkan alhamdulillah lagi sholat, itu dalam mimpi semua, ya. Setelah itu, ya, ane bawa makam Umi ane makamkan di Baqi. Ya, dimakamkan di Baqi. Sampai sekarang ane lihat dengan jelas baris keberapa, tempatnya di mana, posisinya, sampai sekarang itu masih terlihat jelas, ya. Jadi kalau ane ziarah ke Baqi, ya ane ziarah makam Umi ane, padahal pada zahirnya Umi ane dimakamkan di sini, di dekat rumah, ya kan. Nah, itu apa namanya? Salah satu yang, ya, pengalaman yang namanya ditinggal mati oleh orang tua, nggak ada yang nggak sedih, ya, kan? Benar. Rasulullah jadi tinggal mati anaknya, Rasulullah sedih keluar air mata, Zainab sampai sahabat bilang, Sayyidina Umar, mahadzal buka ya Rasulullah, tangisan apa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hadza buka'ur rahmah, ini tangisan kasih sayang, wajar.
Ketika seorang ibu meninggal, anak nangis. Ketika anak meninggal, bapak ibu nangis, ya. Itu. Iya, jadi emang sedih lah Ustaz itu. Ya, apalagi kita lagi jauh menuntut ilmu, salah satunya untuk ngebahagiain orang tua. Ya, gitu, betul. Ustaz. Kalau nggak salah, Ustadz di Madinah memiliki guru Habib Zain bin Ibrahim bin Said, Ustadz, betul. ya. Itu rasanya milikin guru seorang wali, seorang Habib Zain itu gimana, Ustadz? Gimana? Ya sangat senang, bukan senang lagi. Gimana? Melebihi dari segalanya, ya. Karena guru itu cari guru yang membimbing kita secara zahir dan batin. Bisa menegur kita secara zahir dan batin. Makanya saya sarankan kepada murid-murid saya, cari guru sebanyak-banyaknya, jangan berhenti sebelum kita bisa menemukan guru mursyid yang bisa membimbing ente secara zahir dan batin. Menarik ente, ya, daripada terjerumus kemaksiatan atau dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang bisa negor kita walaupun jauh, bisa negor kita dalam keadaan mimpi. Dan Habib Zain itu benar seorang murabbi, ya, yang bisa mendekatkan kita itu menjadi orang-orang, ya, yang tadinya kita nggak ikhlas bisa menjadi ikhlas, yang tadinya kita dalam keadaan susah, ketika memandang wajahnya hati kita jadi tentram, kan begitu. Kita lihat nggak pernah marah. Dan saya seumur hidup baru kenal lihat Habib Zain itu nggak pernah keluh kesah terhadap dunia, ya, tidak pernah keluh kesah terhadap dunia dan tidak pernah memikirkan kesusahan, ya, tidak pernah memikirkan dunia. Bukan hanya itu, bahkan Anda lihat Habib Zain itu bukan sama kita, bukan sama manusia. Seolah-olah Habib Zain itu kehidupannya, ya, bainahu wa bain Allah, antara dia sama Allah. Anda pernah nyupirin Habib Zain, supirin Habib Zain. Habib Zain di tasbih nggak pernah lepas tasbihnya, ya. Tasbih nggak pernah lepas. Nah, ini salah satu tasbihnya Habib Zain kemarin waktu ini dikasih Habib Zain. Nah, Khotia Fauzi subuh, ya. Habib Zain pakai tasbih, apa disebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau selawat atau subhanallah. Ya. Itu biasanya sering Habib Zain baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah nih bawa mobil GMC, mobil Suburban Amerika itu, GMC, nganterin dari asrama, dari Rubat ke ke rumahnya, bawa 80 Habib sendiri, bawa 100, sampai ada bawa 120 kencang. Habib diam, nggak ada perasaan gimana gitu, tenang aja, ya, la ilaha illallah, la ilaha dzikr. Dan nggak pernah Anda dengar Habib Zain, tidak pernah Anda lihat Habib Zain itu dirinya sepi daripada zikir. Ada erengan hati, erengan zikir di dalam dirinya, ya. Ada orang nanya begini, ya Habib, ini di celah-celah orang nanya itu Habib Zain nggak lepas dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan Habib Zain itu Anda lihat dia selalu mendoakan, dibawa muridnya kemana aja, ya, dalam doanya, dalam zikirnya, dalam ziarahnya, itu dibawa muridnya kemana aja, ya. Dan masya Allah, ya, alhamdulillah kita banyak hikmah yang kita ambil daripada kita bisa melihat harokatnya Habib Zain, gerakannya Habib Zain aja kita bisa melihat bahwa beliau bisa mengambil ibrah buat kita, contoh buat diri kita, ya. Berarti hitungannya Ustadz sama Habib Zain udah dekat banget, Ustadz, ya? Ya, Habib Zain semuanya dekat sama muridnya. Cuman kita sebagai muridnya yang mufazi. Apa mufazi? Istilahnya takut untuk bertemu dengan Habib Zain. Ya, takut untuk bertemu dengan Habib Zain. Di antara pengalaman aneh yang paling aneh, sangat nggak bisa dilupain itu ketika Ba'dal Hajj, setelah haji itu tahun 2000 itu, Habib Zain manggil aneh ketika aneh di Madinah, di Raudhah itu betul, cium tangan, kata Habib Zain, Fauzi batu safir, ya Fauzi apa yang mau musafir? Lah enggak Habib, aneh enggak musafir. Taib, sekarang aneh tunggu yang di rumah ba'dal isya. Kata Habib Zain, tunggu di rumah ba'dal isya. Taib. Setelah ba'dal isya, sholat di Masjid Nabawi, aneh dicari sama satu muridnya Habib Zain, nama Said Umar. Ya, bawa Habib Zain udah nunggu di mobil. Ya Allah, guru nungguin kita di mobil. Saya lari ke mobil Habib Zain, langsung diajak ke rumahnya Habib Zain. Sampai di rumahnya Habib Zain kurang lebih jam 11 malam.
Di jam 11 malam itu saya ngobrol berdua sama Habib Zain, antara kita sama guru. Dan itu takut, perasaan canggung, badan agak panas dingin gitu kan. Berdua ngobrol sama guru yang Masya Allah, ya, yang ibaratnya ya semuanya campur aduk di situ. Tapi di situ Masya Allah lihat guru, ketika kita datang dia tahu bagaimana keadaan muridnya, ya, dia tahu pasti muridnya canggung, pasti muridnya ada rasa takut, bahkan muridnya ada rasa gimana, memposisikan dirinya bukan laksana ulama besar, tapi memposisikan dirinya sebagai orang tua, ya laksana sebagai teman yang di saat itu ngajak Ani untuk curhat. Masya Allah dibilang. Apa kata Habib Zain? Ya Fuji, saatnya ente pulang ke Indonesia. Lah ya Habib, Ani nggak bisa pulang. Lah, saatnya pulang ke Indonesia. Waktunya untuk dakwah ke Indonesia. Ya, karena perintah dari guru, mau nggak mau. Ya. Sampai Habib Zain naik jam 1 malam, kurang lebih jam 2 di atas, jam 12 malam, dipanggil muridnya, ya Muhammad, ya Muhammad. Waladu, anaknya Habib Zain yang tua, ya Muhammad. Aina ijazah li Fauzi, ijazah Fauzi li katabna. Mana ijazah Fauzi yang sudah Anda tulis? Yo, ternyata Habib sudah siapkan ijazah ditulis. Ya, disiapin. Akhirnya diturunkan, dikasih, ya Fauzi. Ya Allah, ternyata Habib sudah tulis ijazah dengan tulisan tangannya apa segala macam. Ya sudah. Nah, disitulah ya ngikuti perintah Habib Zain. Benar nggak mau pulang. Kalau nggak diperintahkan Habib Zain, nggak mau pulang. Mau nggak mau, karena perintah guru, ya kan, imtithalul amr. Ya udah, kita ikuti perintah guru. Nah, itu diantara salah satu yang kenangan yang nggak bisa dilupakan. Ane curahkan seluruh isi hati Ane sama Habib Zain, semuanya dijawab dengan perasaan yang plong hati Ane. Ada beberapa masalah atau beberapa teka-teki, ada beberapa yang nggak bisa Anda pecahkan, bahkan Anda pernah pecahkan beberapa ulama, nggak bisa dipecahkan, dengan mudahnya Habib bisa pecahkan saat itu juga. Dan dijabarkan begitu luas, dan hati Anda setelah ketemu Habib plong yang selama ini. Ya, Masya Allah. Ya, itu diantara. Berarti tahunnya emang curhatan Ustadz semuanya udah Ustadz keluarin ke Habib Zain semua. Habib Zain semua. Dan bukan Habib Zain, dipecahkan Habib Zain dan dikasih di jalan buka solusinya dan dikasih jalannya. Ya Allah, ya. Masya Allah. Jadi tahun udah nggak buntu lagi. Udah nggak buntu lagi deh. Ya. Benar-benar. Cakep banget. Terus selama Ustadz belajar di Madinah di Habib Zain ketemu ulama siapa aja Ustadz yang Ustadz? Di antara sana Anda belajar dengan Habib Zain utama, yang kedua dengan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, Anda 6 bulan belajar dengan Habib Salim, karena Habib Salim 6 bulan di Madinah, 6 bulan di Hadramut. Nah, selama dia di Madinah, apalagi di beberapa 2 tahun terakhir itu, Habib Salim ngajar kelas Ana. Ya, ngajar kelas Ana di Habib Zain bin Sumi, di Rubat. Pas ngajar kelas Ana. Jadi selama di Madinah ya Habib Salim kita belajar dengan Habib Salim. Alhamdulillah di situ ya. Dan Masya Allah dua-duanya yang nggak bisa kita ungkapkan, seorang ulama, seorang yatafannan bil ilm, faqih, ya kan, keilmuan yang begitu luas dan yang penuh dengan keberkahan. Ya, kalau masalah beliau waliullah, orang udah tahu semua siapa beliau ya, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dengan Habib Zain yang sangat menyayangi daripada murid-muridnya. Gini Ustadz, kan itu tadi kurang lebih dari Ustadz belajar dari awal sampai ketemu Habib Zain, sampai berguru sama Habib Salim gitu Ustadz ya. Pas pertama kali Ustadz dakwah balik ke Indonesia kan itu kan disuruh pulang sama Habib Zain tuh Ustadz ya. Habib Zain bilang, Ustadz suruh udah waktunya sekarang dakwah di Indonesia kan gitu, khususnya di Jakarta. Bisa ceritain nggak Ustadz awal pertama kali, kan biasanya kayak misalkan kayak Irfan gitu Ustadz suruh jadi MC awal malu-malu gugup-gugup, Ustadz gitu juga nggak Ustadz awal pertama kali dakwah gitu Ustadz? Enggak siapapun, rata-rata pasti diawali ya, karena pertama kali walaupun kita di sana sudah ada didikan Habib Zain, disuruh ceramah di depan ulama-ulama, ya kan, depan ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Hadramut, terutama di malam Lailatul Bukhari, di malam
pembacaan hadis Bukhari, tiap murid-murid itu ditampil suruh bahas, mensyarahkan Zubat atau mensyarahkan Nailur Raja atau mensyarahkan Muqaddimah Hadramiyah, tergantung pembahasan yang ditunjuk oleh Habib Zain. Itu kita ceramah di depan para ulama-ulama, di depan tergantung tamu yang datang. Ada Habib Umar bin Hafid terkadang datang, Habib Salim bin Jindan dulu, Habib Salim bin Jindan, Habib Salim Asyatiri dulu masih ada zamannya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syah Al-Haddar daripada mertuanya Habib Umar bin Hafid. Kadang-kadang ada Habib Ali Jupri dan ya, ulama-ulama lah, Abu Bakar Al-Baiti masih ada, ya kita disuruh tampil dan nggak bisa nolak di situ Habib Zain. Nah ya walaupun kita sudah dididik seperti itu, ya masih ada juga dari sini masih sedikit ya kegugupan ya, karena kan pasti ada kekhawatiran, takut, karena yang nggak bisa balik diantaranya ini dua nih, ya kan, omongan kita keluar nggak bisa balik lagi, iya, benar, ya kan, ama al-yawm ma madha, hari yang sudah lewat nggak mungkin bisa balik lagi, ya kan. Makanan, kalau makanan bisa kita muntahin, ya kan, tapi kalau omongan bisa kita tarik lagi, nggak bisa. Dibilang hari yang udah lewat nggak bisa kita ulang lagi, nah itu repot, ya kan. Makanya itu kadang-kadang kekhawatiran kita dari segi dakwah, ya kan, karena pertanggungjawaban kita ketika dakwah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, maka berusaha ketika kita dakwah ya harus benar-benar ikhlas. Kalau nggak ikhlas, tanggung jawab di sisi Allah dunia akhirat, ya. Gitu. Terus ini Ustaz, cerita pendek itu Ustaz. Pertama kali Ustadz dakwah kan di Jakarta terus sampai terbentuk dan majelis garasi, sekarang subuh gabungan sama majelis-majelis yang lain, itu awalnya gimana sih Ustadz? Ya awal-awal dulu ya ngajar kita dari musola ke musola sampai kita buka majelis awal, terutama juga majelis garasi. Awal-awal jadi nongkrong di garasi, bahas ilmu, dari manapun orang datang, lapisan masyarakat apapun datang, baik itu mau di karangan pejabat, dari karangan orang biasa datang, ya udah nggak lain yang kita bahas itu tiada lain hanya keilmuan. Dan kadang-kadang walaupun mereka datang, ada yang mereka yang mencurahkan hatinya, mencurahkan kehidupannya, mencurahkan dari sepermasalahan kehidupan dia, ya kan, masalah kerjaan, ekonomi, nggak apa-apa. Kita tampung semuanya dan kita pecahkan itu di, ya kan tahu sendiri, itu kan garasi aneh, kan? Garasi tempat mobil jadi tempat gitu ya. Ya ada, sampai sekarang akhirnya dijuluki sama anak-anak itu jadi majelis garasi. Ya itu diantara di situ. Nah alhamdulillah, ya kan, walaupun pengajian sampai ini di garasi kita sudah tidak belum gitu mulai lagi di garasi ini, tapi ternyata garasi ini mutanagil. Bisa pindah di sini, bisa pindah di sini, bisa di sini, sampai ya, di rumah mana bisa jadi garasi. Ternyata majelis garasi gitu banyak ternyata, banyak pindah-pindah. Enggak apa-apa, alhamdulillah, itu jadi wujud keberkahan. Nah dari situlah, ya kan, diawali bukan, ya mungkin karena niat kita semua yang menuntut ilmu mungkin ikhlas, yang juga mungkin Allah berikan anda juga keikhlasan, ada berkahnya juga kan, alhamdulillah. Inti juga bisa ngajar sekarang, bisa ya sedikit banyak ceramah, ada beberapa tolabah, ada yang bisa sudah ada bisa ngajar, sudah ada ceramah di sini, ngajar di sini, khutbah Jumat di sini, ini segala di sini, alhamdulillah. Yang penting kuncinya niat, ikhlas semuanya, dakwah di jalan Allah. Karena Rasulullah katakan, bu'istu da'iyan wa rahmatan, aku dibangkitkan untuk berdakwah dan memberikan rahmat kepada manusia. Dakwah, ambil bagian dakwah dari segi apapun. Inti-inti orang nih yang bagian kamera, bagian dari dakwah. Tuh yang nyolok-nyolok itu, tuh sampai kesetrum, bagian dari dakwah. Itu tuh yang nulis-nulis itu bagian dari dakwah itu. Lah nggak dapat pahala, dapat pahala. Yang gelar karpet, yang kasih minuman apa segala itu ambil bagian dakwah. Niat itu niat, ya kan? Niat semuanya ini dakwah, ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu. Berarti hitungannya emang majelis garasi itu salah satu, kita katakan raudhah lah gitu ya, taman surga lah kan, majelis ilmu itu adalah taman surga.